Shalom saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, umat-umat Tuhan. Shalom kepada murid segala bangsa. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita kembali dapat berkumpul untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Dan pada saat ini tidak terasa kita telah memasuki pelajaran minggu yang keempat dari triwulan yang terakhir, triwulan keempat di tahun 2025 ini. Baik saudara-saudara, seri pelajaran Alkitab mingguan, minggu keempat pada saat ini masih mengambil seri pelajaran Imam dari Yosua berjudul Konflik di Balik Semua Konflik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, sekali lagi kami memohon untuk saudara-saudara jika terberkati dengan channel YouTube Murid Segala Bangsa, terkhusus dengan materi video ini, saudara-saudara bisa like video ini, kemudian saudara bisa bagikan komentar, dan yang tidak kalah penting adalah saudara boleh diundang untuk mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian saudara-saudara dapat membantu pertumbuhan channel ini, dan saudara-saudara juga dapat berkontribusi dengan demikian untuk menyampaikan kabar dan firman Tuhan di dalam pelajaran, khususnya di pelajaran pada saat ini, ataupun di dalam semua pelajaran materi-materi yang ada di channel YouTube Murid Segala Bangsa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Kau memberikan kembali kami tempat yang teduh pada saat ini, tempat teduh bagaimana kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali duduk di dekat kaki Yesus. Kami boleh mengalami pengalaman murid Yesus Nathanael ketika dia duduk di bawah pohon ara, dan kami boleh duduk juga saat ini seperti Nathanael untuk mempelajari keindahan dari firman Tuhan yang boleh menyegarkan iman dan kerohanian kami, dan dengan demikian kami boleh dapat menjadi saksi bagi Yesus dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu hamba-Mu yang akan membantu untuk memaparkan dan membagikan. Berkati juga pemirsa yang bersama-sama dengan kami semua belajar, mendengar, dan mempelajari, membaca firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita buka pelajaran kita. Konflik di balik semua konflik. Ya, ayat intinya saudara bisa lihat di Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi saudara bisa lihat di sini, fokus di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Demikian juga di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, kita mari buka pembahasannya di Sabtu petang. Ya, kita mulai di Sabtu petang. Konflik di balik semua konflik. Untuk pelajaran pekan ini, bacalah, saudara bisa lihat ayatnya di layar. Ya, ini untuk kita mendapatkan pemahaman yang lengkap. Kemudian ayat hafalan tadi sudah kita baca. Kemudian keterangannya kita lanjut. Membaca kitab Yosua, kita dihadapkan pada kampanye militer agresif yang dilakukan atas perintah Allah, dalam nama Allah dan dengan pertolongan Allah. Gagasan bahwa Allah berada di balik penaklukan Kanaan meliputi kitab Yosua. Jadi di semua kitab Yosua, kita akan melihat bahwa Allah berada di balik penaklukan Kanaan, peperangan yang dilakukan oleh umat Tuhan ini untuk menaklukkan semua bangsa di tanah Kanaan. Dan hal ini dinyatakan dalam pernyataan penulis dalam firman Allah sendiri, ya, dalam pidato Yosua, itu di Yosua 6 ayat 2. Saudara bisa lihat Yosua 8 ayat 1 ya. Mari kita buka. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ini kita ambil salah satu ayat ya. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini perkataan firman Tuhan kepada Yosua. Kemudian yang berikutnya di Yosua 8 ayat 1, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di dalam ayat ini bisa kita ambil salah satu yang menggambarkan penjelasannya bahwa dalam firman Allah sendiri, bahwa memang Allah menyuruh bangsa Israel untuk apa? Menaklukkan tanah Kanaan. Tuhan katakan, aku akan serahkan kepada Yosua dan bangsa umatku. Ya, ini tertulis di dalam firman Allah sendiri. Ya, kemudian dalam pidato Yosua ada ayat-ayatnya, saudara bisa lihat sendiri. Kemudian oleh Rahab,
oleh para pengintai dan oleh bangsa itu, ya, dan Allah mengklaim sebagai pemrakarsa konflik yang keras. Jadi ini semua adalah ide dari Allah. Ini adalah memang Allah yang menyuruh untuk apa? Menaklukkan tanah Kanaan, untuk berperang. Kenyataan ini dikatakan menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat dihindari. Bagaimana kita dapat memahami bahwa umat pilihan Allah ini disuruh melakukan praktik-praktik seperti itu pada zaman Perjanjian Lama? Bagaimana mungkin mendamaikan gambaran Allah, mencari kesesuaian antara gambaran Allah yang suka berperang di dalam Perjanjian Lama dengan karakternya yang penuh kasih? Ya, di dalam kitab di sini ada kitab-kitab Keluaran juga, dan di dalam Perjanjian Baru juga, ya. Ada ayatnya di sini, saudara bisa lihat, tanpa mengurangi kredibilitas, otoritas, dan kesejarahan Perjanjian Lama. Pekan ini dan pekan depan kita akan menjelajahi pertanyaan yang sulit tentang perang kok diperintahkan secara ilahi di dalam apa? Kitab Yosua dan kitab-kitab lainnya. Kita akan mengetahui apakah Allah Perjanjian Lama itu berbeda, apakah dia berubah-berubah, ataukah dia tidak sama dengan Allah Perjanjian Baru. Kita akan apa? Selami kabaran firman Tuhan pada saat ini. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Sabtu petang, ya. Konflik, di balik semua konflik kita akan memasuki pelajaran hari Minggu, Panglima Bala Tentara Tuhan, ya. Di pelajaran hari Minggu, Panglima Bala Tentara Tuhan. Ini judul pelajarannya. Bacalah Yosua 5 ayat 13-15. Apakah yang dikatakan ayat ini tentang latar belakang penaklukan Kanaan? Ya, apa latar belakang penaklukan Kanaan? Mari kita baca Yosua 5 ayat 13-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat ini, terutama yang bagian paling bawah, bagian akhir, ini adalah juga ayat yang dialami oleh siapa? Oleh Musa juga. Musa juga bertemu dengan semak yang kudus yang terbakar ketika dia ada di padang gurun. Dan hal yang sama juga Tuhan berikan juga kepada siapa? Kepada Yosua. Tuhan memperingatkan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara-saudara, kalau saya boleh ambil satu pelajaran yang penting dari tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, dikatakan sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Saudara-saudara, ini adalah panggilan kepada para pemimpin di dalam pelayanan kita. Pemimpin sama seperti Musa dan Yosua, pemimpin di gereja kita, pemimpin di ministry, di pelayanan, di dalam segala pelayanan yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, jangan lupa kalimat atau ayat ini. Firman Tuhan kepada kita katakan, tempat engkau berdiri itu apa? Kudus. Artinya, pelayanan itu adalah tempat yang kudus. Jangan mempermainkan pelayanan. Bagi saudara-saudara pemimpin di gereja, pemimpin departemen, gembala jemaat, ya, pimpinan pelayanan-pelayanan ministry atau pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Ingatlah ayat ini, ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Artinya, jangan bawa noda yang kotor, keinginan yang kotor di dalam pelayanan kita. Jangan bawa motif pribadi di dalam pelayanan kita. Sebab tempat engkau berdiri, tempat engkau melayani, tempat engkau ditunjuk sebagai pemimpin, itu adalah kudus. Ya, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil apa? Dari ayat ini. Mari kita lanjutkan. Israel baru saja menyeberangi sungai Yordan dan menginjakkan kaki di tanah musuh. Benteng Yeriko terbentang di depan mereka. Pintu-pintu gerbangnya tertutup rapat. Pada titik ini bangsa Israel tidak mengetahui strategi perang apapun. Yang lebih memprihatinkan lagi, bangsa Israel hanya memiliki umban, tombak, dan panah untuk menghadapi kota yang dibentengi untuk bertahan dalam pengepungan yang lama. Pertanyaan Yosua mengenai identitas pendatang asing itu mendapat jawaban yang agak kurang jelas. Tidak, jawaban pendatang itu mengungkapkan bahwa dia tidak mau masuk ke dalam kategori yang ditentukan oleh Yosua. Dengan kata lain, ini pelajaran yang sangat menarik, ya. Justru pertanyaan utamanya adalah bukan apakah dia ada di pihak Yosua, tetapi apakah Yosua ada di pihak Tuhan. Sama seperti tadi panggilan yang saya berikan di ayat tadi, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Ya, sekarang di dalam pelayanan kita, apakah kita mau Tuhan yang memposisikan dirinya untuk berada di pihak kita, atau sesungguhnya pertanyaan utama di sini adalah bagi semua pemimpin, bagi setiap yang ada di dalam pelayanan di gereja, dalam pelayanan-pelayanan manapun saudara ada, apakah kita berada di pihak Tuhan di dalam pelayanan itu? Ketika saudara ditunjuk pemimpin, apakah saudara mewakili Kristus di dalam jabatan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara,
kepada pendeta, kepada ketua jemaat, pimpinan departemen, dan semua pimpinan di dalam pelayanan dimanapun saudara berada. Di pihak mana saudara ada? Dikatakan. Ini pertanyaan dalam pelajaran kita pada hari Minggu ini. Bandingkan Yosua 5 ayat 14 dan 15 dengan dua Raja-Raja 6, 18-17, kemudian Nehemia 9 ayat 6, dan Yesaya 37 ayat 16. Yesaya 37 ayat 16. Apakah Anda pelajari tentang identitas Panglima Bala Tentara Tuhan? Apa yang saudara pelajari? Ya, coba ini pelajaran hari Minggu. Ya, apakah ada uraiannya? Mari kita lihat. Ya, ini dia untuk menjawab pertanyaan hari Minggu ya. Penghiburan apakah yang dapat kita dapatkan? Ya, penghiburan apa yang kita dapatkan kalau dikatakan bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan, yaitu Allah atau Yesus sendiri yang datang untuk membela umatnya. Penghiburan apa itu? Berikut, yang pertama adalah kepastian kemenangan akhir. Ya, kita tahu bahwa kita tidak dapat berperang sendirian. Pertempuran kita baik fisik maupun rohani dipimpin oleh Panglima yang Maha Kuasa, yang tidak pernah kalah. Ya, jadi walaupun peralatan yang kita miliki terbatas sama seperti peralatan bangsa Israel di sini, ya, tetapi kekuatan kita dikatakan pada kekuatan dan otoritasnya yang tidak terbatas. Itu menjamin kepastian kemenangan. Kemudian keamanan dan perlindungan dari kekuatan yang tak terlihat, ya, keamanan dan perlindungan. Meskipun kita sering menghadapi ancaman yang terlihat seperti Yeriko atau tidak terlihat seperti iblis dan tantangan rohani, kita memiliki bala tentara surga yang tidak kelihatan, ya, yang bekerja untuk membela kita, seperti yang ditunjukkan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Saudara bisa sambil buka. Kemudian yang ketiga, fokus pada ketaatan. Ya, artinya ketika kita mengetahui bahwa Panglima Bala Tentara Surga atau Tuhan ada di pihak kita, menjaga kita akan fokus pada ketaatan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Artinya, penghiburan terbesar adalah bahwa tugas kita adalah berada di pihaknya, percaya dan taat, bukan untuk mencoba memenangkan pertempuran dengan kekuatan sendiri. Sama seperti Yosua yang harus meninggalkan kasutnya, kita juga harus meninggalkan kebanggaan dan mengandalkan pimpinannya, karena peperangan itu adalah milik Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 15. Ya, ini kita dapat beristirahat dalam kepastian bahwa Sang Pencipta alam semesta dan penguasa segala bala tentara adalah pembela kita. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Ya, mari kita masuk ke pelajaran hari Senin. Ya, hari Senin judulnya adalah Perang di Surga. Ya, mari kita baca. Yosua memahami bahwa pertempuran itu adalah bagian dari konflik yang lebih besar. Apakah yang kita ketahui tentang konflik yang melibatkan Allah sendiri? Bacalah Wahyu 12 ayat 7-9, Yesaya 14 ayat 12-14, Yesaya 28 ayat 11-19, dan Daniel 10 ayat 12-14. Ya, apakah yang kita ketahui tentang konflik yang melibatkan Allah sendiri? Mari kita baca. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian kita lanjut, Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yeskiel 28 ayat 11-19, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malaikit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di atas gunung Allah. Engkau berada di jalan dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah. Dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau.
Dan Yosua 12-14, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari. Baik, kita telah menyelesaikan pembacaan ayatnya. Mari kita lanjut pembahasannya. Allah mengisi alam semesta dengan makhluk-makhluk yang bertanggung jawab, yang diberikan kehendak bebas. Sebuah prasyarat agar mereka dapat mengasihi. Mereka dapat memilih untuk bertindak sesuai dengan atau melawan kehendak Allah. Mana yang saudara pilih? Dan di sini dikatakan salah satu malaikat yang paling kuat di surga, Lucifer, memberontak melawan Allah dan membawa banyak malaikat bersamanya. Yesaya dan Yeskiel merujuk kepada konflik tersebut. Meskipun beberapa komentator mencoba untuk membatasi makna Yesaya 14 dan Yeskiel 28 pada Raja Babel dan penguasa di Tirus, namun ada indikator-indikator yang jelas dalam teks Alkitab yang menuju pada realitas transenden. Raja Babel digambarkan berada di surga, di tahta Allah, dan Raja Tirus dikatakan berada di Eden sebagai keruk pelindung di gunung suci Allah. Tak satu pun dari hal ini yang benar tentang Raja Babel dan Tirus secara literal, ya. Jadi maksudnya apa? Juga tidak dapat dikatakan tentang raja-raja duniawi bahwa mereka tidak bercela dan cincin materai kesempurnaan. Oleh karena itu, karakter-karakter Raja Babel, Raja Tirus ini ya, karakter-karakter ini melampaui kerajaan Babel dan Tirus secara literal. Ya, ini bukanlah menunjuk kepada Raja Babel dan Raja Tirus secara literal atau harfiah, ya. Yesaya menyajikan ini sebagai sebuah perumpamaan yang menyampaikan makna di luar konteks historisnya. Dalam hal ini Raja Babel sebenarnya adalah menjadi sebuah paradigma tentang pemberontakan. Jadi ini melambangkan bahwa ketika dikatakan Raja Babel ini adalah menggambarkan pemberontakan, kemandirian, dan kesombongan. Demikian pula Yeskiel membuat perbedaan antara Pangeran Tirus, Yeskiel 28 ayat 2, dan Raja Tirus, Yeskiel 28 ayat 11 dan 12, di mana sang pangeran yang aktif di dalam duniawi menjadi lambang raja yang bertindak di alam surgawi. Kemudian menurut Daniel 10 ayat 12-14, makhluk-makhluk surgawi yang memberontak ini menghalangi penggenapan tujuan-tujuan Allah di bumi. Dalam terang hubungan antara surga dan bumi inilah kita harus memahami peperangan Israel yang direstui oleh Allah. Saudara bisa lihat itu ada catatan khusus. Dalam terang hubungan antara surga dan bumi inilah kita dapat memahami mengapa Tuhan memerintahkan atau merestui peperangan bangsa Israel penaklukan kepada tanah-tanah di dalam tanah Kanaan ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Ya, kita harus mengenalinya sebagai manifestasi, dikatakan manifestasi duniawi dari konflik besar antara Allah dan iblis. Jadi, judul perjalanan kita adalah konflik dari semua konflik, ya. Artinya adalah konflik ini berakar, ya, hanya merujuk kepada konflik besar, ya, the great conflict, the great controversy antara Allah dan iblis. Dan kita manusia sebagai agen-agennya. Kita mau memilih pihak siapa? Allah atau iblis? Ya, ini adalah konflik antara yang baik dan yang jahat. Semuanya pada akhirnya bertujuan untuk memulihkan keadilan dan kasih Allah di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuannya adalah dikatakan untuk memulihkan karena sudah terjadi dosa dan Tuhan harus selesaikan dan pulihkan keadaan kita sebagai manusia berdosa. Sehingga harus terjadi konflik antara Allah dan iblis, antara yang baik dan yang jahat. Dan kita ada di dalam konflik ini dan kita pun berperang dengan manusia yang lain di dalam kehidupan kita. Ya, apa sajakah cara kita melihat di dunia sekitar kita dan dalam kehidupan kita sendiri? Realitas pertempuran kosmik antara yang baik dan yang jahat ini. Jadi pertanyaan ini menanyakan, apakah memang benar ada konflik antara yang baik dan yang jahat? Coba kasih bukti atau contoh di sekitar kita. Nah, mari kita coba buka ya. Ada saya coba uraikan di sini. Oke, pertanyaan hari Senin. Realitas pertempuran kosmik antara yang baik dan yang jahat dalam kehidupan kita. Ini ada contoh area di sekitar dunia kita. Ada manifestasi konflik kosmiknya ya. Bencana dan penderitaan. Ini yang terjadi. Ini adalah manifestasi konfliknya adalah kehadiran penyakit, bencana alam, dan kekejaman yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan sebab akibat alami yang seringkali menjadi cara iblis untuk mendiskreditkan karakter Allah. Kemudian ketidakadilan dan penindasan. Ya, ketika keadilan dan penindasan terjadi, ya, kekuasaan politik atau ekonomi yang bertindak dengan kesombongan, tirani, dan penindasan terhadap yang lemah mencerminkan semangat pemberontakan dan keserakan iblis. Kemudian terjadi kebingungan moral, yaitu penolakan terhadap standar moral yang jelas dan kebenaran yang objektif yang mengarah pada kekacauan dan kebingungan. Ya, dikatakan iblis menyesatkan seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9. Kemudian penyangkalan terhadap kehadiran Allah.
upaya-upaya sistematis, filsafat, dan ideologi untuk menghapus atau mengecilkan peran Allah dalam masyarakat dan pendidikan. Ya, contohnya, saudara bisa lihat juga ada teori evolusi. Ya, teori evolusi di dalam bidang pendidikan ini adalah menyangkal kehadiran Allah, bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Yaitu terjadi. Ada konflik yang dapat kita lihat, ya, dan masing-masing kita ada yang percaya dengan teori evolusi dan ada yang tidak percaya. Masing-masing kita menentukan pihak. Apakah kita memilih Allah, memilih Tuhan, dan memilih siapa? Memilih iblis atau setan. Kemudian dalam kehidupan kita sendiri, ini tadi contohnya di area dunia dan sekitar kita, ya. Ini dunia dan sekitar kita, ini di dalam kehidupan kita sendiri, ya. Contohnya godaan dan pencobaan. Pergulatan batin antara melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah, ya, dan menyerah pada godaan egois, hawa nafsu, kesombongan, ketamakan yang merupakan serangan langsung dari iblis. 1 Petrus 5:8. Kemudian perasaan ragam dan putus asa, serangan mental yang menanamkan keraguan-keraguan terhadap kasih, pengampunan atau janji-janji Allah. Ya, ada yang menyerang kita secara doktrin, kamu tidak akan bisa diampuni dengan perbuatan dosa yang sebesar itu. Itu banyak sekali ditanamkan keraguan terhadap kasih dan pengampunan atas janji-janji Allah yang merupakan upaya untuk memblokir komunikasi kita kepada berkat ilahi, ya, seperti hambatan dalam Daniel 10. Kemudian kesulitan dalam doa. Perasaan terhambat atau teralihkan saat mencoba bersekutu dengan Allah yang mungkin mencerminkan pertemuan rohani yang terlihat untuk mencegah jawaban doa seperti pemimpin kereta. Kemudian pergulatan karakter, ya. Ini semua kita alami, ya, di dalam kehidupan kita. Konflik yang terus-menerus untuk mematikan manusia lama, sifat-sifat dosa, dan membiarkan manusia baru, karakter Kristus, bertumbuh yang merupakan inti dari peperangan rohani secara. Ini adalah contoh-contoh bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita terjadi konflik atau pertentangan, the great conflict, antara Tuhan dan iblis, antara yang benar dan baik dengan yang jahat dan salah. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, ya. Mari kita masuk ke pelajaran hari Selasa, ya. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah Tuhan adalah pahlawan. Bacalah Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, Keluaran 12 ayat 12 sampai 13, dan Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Apakah artinya bahwa Allah adalah seorang pejuang? Ya, mari kita baca Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama setelah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengeram. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian sebab pada malam ini, Keluaran 12 ayat 12 sampai 13, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ya, ini firman Tuhan. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murka yang memakan mereka sebagai tunggul ganti. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, dan segala aliran air berdiri seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku, dan melenyapkan. Engkau meniup dengan taufanmu, lautmu menutupi mereka sebagai timah. Mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatan-perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Ya. Kita telah menyelesaikan ayatnya. Apakah artinya bahwa Allah adalah seorang pejuang? Mari kita bahas. Selama masa tinggal mereka yang panjang di Mesir, bangsa Israel telah lupa. Ya, kita sudah belajar juga pelajaran yang kemarin. Ya, bangsa ini lupa, ya, bahwa Tuhan yang benar dari nenek moyang mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak episode perjalanan mereka melalui padang gurun, pengetahuan mereka tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memudar. Dan mereka telah mencampurkan elemen-elemen penyembahan berhala ke dalam praktik-praktik keagamaan. Jadi oleh karena panjangnya masa perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir, dikatakan di sini, pengetahuan mereka tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memudar. Dan akibatnya mereka mencampurkan elemen-elemen penyembahan berhala ke dalam praktik ibadah penyembahan kepada Tuhan yang benar.
ya, situ ada ayatnya, di bawah penindasan bangsa Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Ya benar nggak nih berseru? Mari kita coba klik ayatnya. Ulangan 2. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru ya kepada Tuhan, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, mereka berseru dan Tuhan dengar seruannya. Dan pada saat yang tepat Tuhan dikatakan turun tangan atas nama mereka. Namun konflik yang digambarkan dalam 12 pasal pertama dalam kitab Keluaran lebih besar daripada perebutan kekuasaan antara Musa dan Firaun. Artinya apa? Menurut ideologi perang timur dekat kuno, konflik antara bangsa yang pada akhirnya dianggap sebagai konflik antara sesembahan masing-masing. Ya, jadi konflik di antara bangsa-bangsa di perang timur ini adalah sebenarnya konflik antara sesembahan. Artinya konflik antara Tuhan kita, Allah bangsa Israel yang benar, ya, Tuhan pencipta alam semesta yang sesungguhnya dengan dewa-dewa sesembahan orang-orang Mesir pada waktu itu, ya. Ini adalah sebenarnya bukan konflik antara Musa dan Firaun, antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, tetapi kita diajak untuk melihat jauh bahwa ini mengkerucut, ya, artinya mengkerucut kepada konflik antara sesembahan masing-masing, yaitu Allah dan dewa-dewa Mesir. Keluaran 12 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan menjatuhkan penghakiman tidak hanya kepada Firaun, tetapi juga kepada dewa-dewa Mesir, yaitu setan-setan yang berkuasa, yang berada di balik kekuasaan yang menindas dari sistem sosial yang tidak adil di Mesir. Pada akhirnya Allah berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Ya, semua malaikat yang jatuh dan juga manusia yang identifikasi diri mereka terbabit dengan dosa akan dihancurkan. Dalam terang ini peperangan melawan penduduk bumi harus dilihat sebagai tahap awal dari konflik ini, yang akan mencapai puncaknya di kayu salib dan penyempurnaan pada penghakiman terakhir ketika keadilan dan karakter kasih Allah akan dinyatakan. Konsep kehancuran total bangsa Kanaan harus dipahami berdasarkan pandangan dunia Alkitab, di mana Allah terlibat dalam konflik kosmik dengan para pelaku kejahatan di alam semesta, yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah reputasi Allah dan karakternya. Karena dosa yang telah masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di tempat yang netral. Saudara perhatikan, di dalam konflik ini dikatakan kita tidak dapat berdiri di tempat netral. Cari posisi aman. Aku setengah di baik, yang benar, aku setengah yang jahat, yang salah. Tidak bisa. Masing-masing kita tidak bisa berdiri di tempat yang netral, kata. Seseorang harus pasti berada, apakah dia di pihak Tuhan, berdiri di pihak Tuhan, atau berdiri di pihak si jahat, atau di pihak setan. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini, pemusnahan bangsa Kanaan harus dilihat sebagai tahap awal dari penghakiman terakhir. Ini adalah gambaran penghakiman sesungguhnya di akhir zaman ketika Yesus datang. Bahwa kita tahu bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan memisahkan lalang dan gandum. Dia akan membawa gandum ke lumbung di surga, dan tentunya dia akan memusnahkan lalang, dibakar, ya, akan masuk kepada neraka, dan penghakiman itu akan berlakukan. Jadi ini adalah gambaran, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita ingin Tuhan bawa, perhatikan hidup kita masing-masing. Karena setiap kehidupan akan menghasilkan apa? Tuayan. Di mana saudara tadi berdiri dikatakan, saudara tidak dapat berdiri di tempat netral, Saudara harus menentukan apakah saudara di pihak Tuhan, apakah di pihak si jahat. Masing-masing kita, saya dan saudara, ya, dan akan mengalami penghukuman, akan dihukum. Sama seperti ketika bangsa Israel diizinkan untuk menghukum, membunuh bangsa-bangsa tanah Kanaan. Demikian juga Tuhan akan mengizinkan umat-umat atau manusia di akhir zaman nanti, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, akan dihukum dan dimusnahkan. Dan hanya orang benar saja mengenakan kebenaran Kristus yang boleh diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan menikmati kehidupan kekal itu. Inilah realitas dari kontroversi besar. Ya, dikatakan hanya merupakan satu dari dua sisi. Bagaimanakah Anda tahu sisi mana sebenarnya Anda berada? Ya, ini realitasnya. Dan di sini ditanya, bagaimana saudara tahu di mana saudara berdiri pada saat ini? Ya, coba mari kita lihat apakah ada uraiannya di sini. Ya, oke. Ya, bagaimana cara mengetahui? Melalui siapa? Yang pertama dikatakan melalui siapa yang Anda ikuti dan sembah. Ya, saudara setia kepada siapa? Apakah saudara di sisi Tuhan mengakui Yesus Kristus sebagai panglima bala tentara Tuhan dan sebagai penyelamat pribadi Anda? Ya, ini berarti kita sedang menyembah Dia saja, seperti yang ditunjukkan oleh Yosua yang bersujud, ya, dan tidak mengikuti dewa-dewa Mesir modern. Ya, seperti sekarang, ya, dewa-dewa modern itu adalah kekayaan, kekuasaan, jabatan, kesombongan, bahkan jabatan di gereja pun kita bisa melakukan ketidaksetiaan kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, yang pertama adalah untuk mengetahui di mana posisi kita berada, siapa yang saudara sembah dan ikuti, kepada siapa kita setia. Ya, kemudian yang kedua, melalui ketaatan Anda kepada kehendak Allah dalam tindakan. Ya, Israel menerima perlindungan Allah hanya dengan menuruti perintahnya untuk mengoleskan darah pada ambang pintu. Demikian pula berada di
Sisi Tuhan berarti berjuang untuk hidup dalam ketaatan, ya, pada hukum dan kehendaknya yang diwahyukan. Sisi Anda diketahui dari pilihan Anda untuk melawan dosa dalam hidup Anda sendiri dan melayani orang lain dalam kasih dibandingkan dengan memilih dosa dan keegoisan. Kemudian yang ketiga, melalui kasih Anda terhadap karakter Allah, motif saudara terhadap melalui kasih Anda terhadap karakter Allah. Inti dari kontroversi besar adalah karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenarannya. Berada di pihak Tuhan berarti memiliki kasih yang tulus terhadap karakternya dan rindu untuk mempertahankan reputasinya. Jika Anda berusaha untuk menunjukkan kasih, keadilan, dan belas kasihan dalam interaksi Anda mencerminkan karakter panglima ilahi. Jika Anda mempromosikan kebencian, ketidakadilan, dan kebohongan, itu berarti Anda di sisi yang lain, di sisi setan. Kesimpulan dari pertanyaan ini, Anda tahu di sisi mana Anda sekarang berada, bukan hanya berdasarkan pengakuan verbal dengan kata-kata, melainkan berdasarkan di mana hati Anda berlabuh. Apakah Anda secara aktif berjuang untuk bersekutu dengan Kristus dan mencerminkan karakternya dalam ketaatan dan kasih, dan apakah Anda hidup dengan sikap pemberontakan atau sebaliknya, hidup dengan sikap pemberontakan, kesombongan, dan keegoisan yang menjadi ciri khas musuh, yaitu menjadi ciri setan di pihak yang salah, yang jahat. Pilihan sadar dan ketaatan yang konsisten yang menunjukkan kesetiaan Anda kepada panglima bala tentara. Ya, ini adalah pelajaran hari Selasa, ya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu, ya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya, ini dia. Pelajaran hari Rabu, Tuhan akan berperang untuk kamu. Menurut Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14 dan ayat 25, apakah rencana Allah yang asli dan ideal mengenai keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan? Nah, pertanyaannya begini, apa sesungguhnya rencana Allah yang asli, ya, yang origin, yang mula-mula sebenarnya mengenai keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan? Apa sih rencana Tuhan sebenarnya sesungguhnya? Mari kita lihat. Kita buka Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14 dan ayat 25. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara lihat, bukan bangsa Israel yang berperang maju, tetapi Tuhan yang maju dan kamu diam saja. Itu rencana awalnya, ya. Kita lihat di Keluaran 14 ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Nah, kemudian kita dengar penjelasannya. Pada saat krisis itu, ketika bangsa Israel dipaksa masuk ke dalam kebuntuan fisik, Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh, dan kamu akan melihat kelepasan yang akan diberikan Tuhan kepadamu pada hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu pernah lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu berdiam diri. Menurut narasi Alkitab, bahkan orang Mesir sendiri pun memahami kenyataan tersebut. Jadi, bahkan bangsa Mesir sendiri pun, bangsa-bangsanya udah ketakutan. Dia tahu bahwa yang menyertai bangsa Israel ini adalah Tuhan Allah yang perkasa. Marilah kita lari, katanya, dari hadapan orang Israel. Sebab Tuhan berperang untuk mereka, melawan kita, melawan orang Mesir. Ya, ini Keluaran 14 ayat 20. Intervensi Allah yang ajaib bagi bangsa Israel yang tidak berdaya, yang tidak terlatih dalam keterampilan militer, menjadi polanya. Keluaran menjadi model paradigma untuk intervensi Tuhan atas nama Israel. Di sini tidak hanya pertempuran yang dilakukan oleh Yahweh, ya. Di sini dikatakan bahkan kamu, bangsa Israel, diminta untuk tidak berperang, kamu diam saja. Jadi rencana awal adalah Tuhan yang berperang, Yahweh yang berperang, bangsa Israel tidak usah berperang, diam saja, aku yang akan memenangkan. Ini adalah janji Tuhan, atau inilah rencana Tuhan pada awalnya, ya. Keluaran 14 ayat 14. Allah adalah sang pejuang, inisiatif adalah miliknya. Dia menetapkan strategi, menentukan cara dan melakukan kampanye. Jika Yahweh tidak berperang untuk Israel, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil. Ellen G. White menafsirkan hal ini sebagai ungkapan dari fakta bahwa Allah tidak merancang agar mereka mendapatkan tanah perjanjian melalui peperangan. Saudara bisa lihat ini kutipannya bahwa sebenarnya rencana Tuhan ini tidak mendapatkan tanah perjanjian itu dengan cara peperangan, katanya. Tetapi adalah melalui cara apa? Ketundukan dan ketaatan yang tidak bercacat pada perintah-perintahnya. Jadi ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Kita mengalami banyak peperangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali apa? Gagal membiarkan Tuhan bertindak maju di depan kita dan dia melakukan peperangan bagi kita. Kita gagal, kita selalu mengambil langkah sendiri, kita bersungut-sungut, kita tidak percaya atau ragu kepada pimpinan Tuhan, dan akhirnya kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasanya melalui segala pertarungan dalam kehidupan kita, dan dia menunjukkan bahwa dia yang memimpin perjalanan hidup kita. Inilah kesalahan kita, sama dengan kesalahan umat Tuhan pada waktu yang lampau, ya. Dia hanya ingin meminta kita taat saja kepada hukumnya, kepada perintah-perintahnya. Hanya itu yang dia minta. Dan semua yang lain dia akan apa? Selesaikan masalah dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seperti pada saat pembebasan mereka dari Mesir, Tuhan akan berperang untuk mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah berdiri diam dan menyaksikan campur tangannya yang penuh kuasa.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Israel memiliki kepercayaan yang cukup kepada Tuhan, dikatakan, ya banyak contoh, kita dapat lihat bahwa mereka memang sesungguhnya tidak perlu berperang. Ya, ini ada contohnya, saudara bisa lihat di dalam Alkitab. Ya, boleh kita buka satu, ya. Ini ya, bagaimana Raja Hizkia, ya, di sini. Ini ada dua Raja-Raja 19 ya, ini agak panjang. Ya, saudara bisa lihat ya di dua Raja-Raja 19, bagaimana bahwa Allah yang maju ke depan dan bangsanya atau umatnya tidak perlu berperang. Ini ada 3 pasal di sini, saudara bisa baca. Dalam rencana ideal Allah, Israel tidak perlu berperang untuk diri mereka sendiri. Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka yang dinyatakan setelah Keluaran, Allah mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perang melawan orang Kanaan. Jadi akhirnya Tuhan pun jadinya, ya sudah kalian peranglah melawan orang Kanaan. Kenapa? Dengan cara yang sama mereka tidak perlu mengangkat satu pedang pun untuk melawan orang Mesir selama Keluaran. Mereka tidak perlu berperang untuk menaklukkan Kanaan. Ya, harusnya mereka tidak perlu. Jika Bani Israel tidak bersungguh-sungguh, nah inilah kesalahannya. Ya, jika Bani Israel tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan membiarkan musuh-musuh mereka berperang melawan mereka. Jadi karena persungutan, akhirnya bangsa Israel jadinya ya udah berperang lawan tanah Kanaan itu secara fisik. Yang seharusnya memang Tuhan yang harus menaklukkan sendiri, ya, memenangkan peperangan itu. Atau ya walaupun sebenarnya setelah bangsa Israel pun berperang secara fisik kepada musuh-musuh mereka, ya Tuhan juga yang menjamin keberhasilan mereka di dalam peperangan itu. Tetapi ini menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana Allah mula-mula, rencana Tuhan mula-mula. Kenapa? Ya karena bersungguh-sungguh ya. Jika Bani Israel tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan membiarkan musuh-musuh mereka berperang melawan mereka. Ya diambil dari Ellen G. White, The Story of Redemption, halaman 134. Bagaimanakah persungguhan dapat berdampak pada kehidupan kita saat ini? Ini pertanyaan di hari Rabu. Ya, coba mari kita jawab. Kita uraikan. Bagaimana persungguhan ini bisa berdampak? Yang pertama, ini bisa berdampak menghalangi intervensi dan berkat ilahi. Kalau kita bersungut, kita menghalangi campur tangan atau berkat Tuhan, membatalkan rencana ideal Allah, membatalkan rencana Allah yang seharusnya Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ya, ini karena persungutan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi ya, dalam kehidupan kita. Persungutan menunjukkan bahwa kita meragukan kuasa dan kesediaan Allah untuk bertindak. Hal ini menyebabkan kita terpaksa mengambil alih pertumbuhan sendiri, berjuang dalam masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan dengan kekuatan manusia. Dan karena itu kita kehilangan kemenangan yang ajaib yang akan diberikan Allah seandainya kita diam dan percaya kepada tindakan Tuhan. Ya, ini menghalangi intervensi dan berkat Tuhan. Kemudian ini menggeser fokus kita dari Allah kepada keadaan. Persungutan menarik fokus kita dari Panglima Bala Tentara Tuhan yang tak terlihat dan yang maha kuasa ke orang Mesir yang kita lihat hari ini. Ya, masalah-masalah Mesir ya, maksudnya Mesir itu melambangkan permasalahan kita secara duniawi, yaitu apa? Tantangan, kekurangan. Hari ini katanya melahirkan kecemasan justru, rasa takut dan keputusasaan yang justru memperkuat cengkraman si jahat atas pikiran kita. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat kita tidak layak untuk janji-janji Allah. Ya, kalau kita bersungut, janji Tuhan tidak layak untuk kita. Karena persungutan adalah ekspresi dari ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Hal ini membuat kita tidak layak untuk mewarisi janji-janjinya itu. Dan ini dapat menyebabkan kita berputar-putar di padang gurun spiritual kita, alih-alih masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh berkat dan damai sejahtera yang telah disediakan Allah bagi. Kemudian yang keempat, menjadi perwakilan yang buruk bagi Allah. Ini menjadi contoh yang buruk bagi orang lain dalam kehidupan kita ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, jadinya ini menjadi contoh yang buruk ya, menjadi contoh yang buruk karena setiap kehidupan kita adalah kesaksian bagi dunia ya. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah tidak memadai dan tidak mampu untuk memberikan berkatnya, untuk memenuhi kebutuhan kita, mencemarkan reputasi Tuhan dikatakan, dan menghilangkan kesaksian kita tentang kuasa. Oleh karena itu dalam kehidupan Kristen, ketaatan yang diam, iman yang percaya dan tenang adalah senjata yang terkuat, sementara persungutan adalah senjata yang paling merusak. Ya, di Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Ya, kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Ya, opsi yang kedua. Ya, benar nih. Opsi terbaik kedua. Ya, pelajaran hari Kamis, opsi terbaik kedua. Ya, apa nih maksudnya opsi terbaik kedua? Ya, sebenarnya sudah disinggung sedikit di pelajaran hari Rabu ya. Mari kita lihat. Bacalah Keluaran 17 ayat 7-13 dan Yosua 6 ayat 15-20. Ya, mari kita baca. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, capek tangan Musa ini maksudnya, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, lalu ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, tetapi tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian Yosua 6 ayat 15-20, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan Sunda itu akan tetap hidup, ia dengan seorang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa pemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakan. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan berebut kota itu. Ya, kita telah menyelesaikan. Pertama kali Israel berperang adalah di Keluaran, dicatat dalam Keluaran 17, ya, di mana orang Israel mempertahankan diri melawan orang Amalek. Ini adalah peperangan yang dicatat pertama kali, di mana orang Israel mempertahankan diri melawan orang Amalek. Bangsa Israel telah menyaksikan kemahakuasaan Allah dalam menghukum bangsa Mesir dan menuntun bangsa Israel menuju kebebasan. Kita telah melihat bahwa rencana Allah bagi bangsa Israel itu tidak mencakup peperangan melawan bangsa lain. Namun tak lama setelah pembebasan mereka dari Mesir, bangsa Israel ini mulai bersungguh-sungguh dalam perjalanan. Tadi kita sudah bahas di hari Rabu, ya, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Pada saat itulah orang-orang Amalek datang untuk berperang melawan orang Israel. Karena persungutan bangsa Israel, ya. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Ya, Tuhan dikatakan mengizinkan orang-orang Amalek ini untuk menyerang agar Israel, ya, menyerang Israel agar mereka, bangsa Israel ini dapat belajar untuk percaya kepadanya lagi. Jadi emang sengaja Tuhan izinkan supaya kamu lihat sendiri, kamu tidak akan bisa berperang tanpa aku juga, ya. Dikatakan untuk memberikan pelajaran bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, seringkali mungkin Tuhan izinkan peperangan terjadi dalam kehidupan kerohanian. Mungkin kita melakukan dosa yang sama. Kita bersungut-sungut karena tidak mempercayai janji Tuhan. Tadi ada, ya, sudah kita bahas pertanyaan tadi, apa yang terjadi kalau kita mengalami persungutan? Ya, tadi salah satu adalah akhirnya janji Tuhan itu tidak berlaku bagi kita. Yang menghilangkan berkat yang Tuhan akan harusnya berikan kepada kita. Ya, jadi saudara-saudara, jangan sampai kita meragukan atau bersungut kepada pimpinan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya, Tuhan turun ke tingkat di mana umatnya berada. Ya, akhirnya Tuhan turun, terus memanggil mereka kembali ke rencana yang ideal, kepercayaan yang penuh dan tanpa syarat pada campur tangan ilahi. Faktanya, hukum peperangan Ulangan 20 baru diberikan setelah 40 tahun pengalaman di padang gurun, yang juga disebabkan oleh karena ketidakpercayaan bangsa Israel. Keadaan yang baru menuntut strategi yang baru. Dan pada saat itulah Tuhan mengharuskan Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan secara total. Jadi inilah yang dimaksud dengan opsi terbaik kedua. Opsi pertama, seharusnya Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa itu tanpa peperangan. Hanya Tuhan yang berperang, bangsa Israel diam dan duduk saja. Tetapi akhirnya keadaan yang baru, katanya di sini katakan menuntut strategi yang baru, dan pada saat itulah Tuhan mengharuskan Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan secara total. Ini adalah opsi terbaik kedua yang dimaksud. Selain kenyataan bahwa perang menjadi suatu keharusan bagi bangsa Israel, perang juga menjadi ujian bagi kesetiaan mereka kepada Yahweh. Tuhan tidak menyerah kepada mereka, tetapi mengizinkan mereka untuk menyaksikan kuasanya dengan mengalami ketergantungan total kepada. Partisipasi bangsa Israel dalam penaklukan ini terlibat jelas dari kesimpulan yang diambil oleh Yosua di akhir kitab ini. Di sini, orang Kanaan dikatakan telah berperang melawan orang Israel. Meskipun runtuhnya tembok Yeriko merupakan hasil dari mukjizat ilahi, namun bangsa Israel harus secara aktif terlibat dalam pertempuran dan menghadapi perlawanan keras kepala dari penduduk kota tersebut. Partisipasi Israel dalam konflik bersenjata menjadi cara untuk mengembangkan kepercayaan tanpa syarat kepada pertolongan Yahweh. Namun, Israel selalu harus diingatkan bahwa hasil dari setiap pertempuran pada akhirnya berada di tangan Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk dapat mempengaruhi hasil dari konflik militer ini adalah melalui sikap iman atau ketidakpercayaan mereka terhadap janji-janji Tuhan. Pilihan ada di tangan mereka sendiri. Jadi apakah kita percaya atau meragukan kepada janji dan pimpinan tangan Tuhan? Dan keputusan itu dikatakan ada di tangan mereka sendiri. Saudara-saudara, di pelajaran hari yang sebelumnya, ya, saudara bisa lihat bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, itu adalah bukti bahwa Allah itu adalah memiliki kasih. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk menurut. Tuhan menuntut penurutan, tetapi penurutan
tidak dilakukan dengan terpaksa. Ya, suatu hal yang unik ya. Tuhan menuntut penurutan, tapi dia tidak memaksa kita untuk menurut. Ya, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya, puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Ya, kita masuk kepada pelajaran hari Jumat, bagian terakhir, bagian pendalaman. Ya, di pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, ya bacalah tulisan Ellen White. Judulnya adalah Jatuhnya Kota Yeriko dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 91 sampai 104. Ketika pemberontakan terhadap otoritas Allah muncul di alam semesta, entah Allah akan berhenti menjadi dirinya yang adalah kekal dan abadi dan menyerahkan kepemimpinan atas seluruh alam semesta kepada salah satu ciptaan yang memberontak, atau dia akan menjadi Bapa yang kudus, adil, penuh belas kasihan dan sayang atas segala sesuatu. Alkitab menyajikan gambaran yang kedua, dan dalam hal ini benturan antara kekuatan yang jahat dan kuasanya tidak dapat dihindari. Ketika kekuatan politik atau sosio-historis yang terkait dengan kekuatan kosmik yang kacau dan memberontak menunjukkan sikap menantang yang sama terhadap Yahweh, dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, turun tangan. Motif Yahweh sebagai seorang pejuang menjadi kenyataan awal dari kemenangan akhir, yang pada akhirnya akan mengakhiri konflik kosmik yang sedang berlangsung antara yang baik dan yang jahat. Selain itu, peperangan ilahi Israel tidak hanya mencerminkan konflik kosmik seperti dalam cermin, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontroversi yang sama, yang mengantisipasi penghakiman Allah di akhir zaman dalam lingkup sejarah saat ini. Allah telah menjadikannya sebagai satu kesempatan dan satu tugas bagi mereka untuk memasuki negeri itu pada waktu yang telah ditetapkannya, tetapi melalui kelalaian mereka yang sengaja, maka izin itu telah ditarik kembali. Bukanlah maksud Allah agar mereka itu memperoleh negeri itu melalui peperangan. Ini bukan rencana awalnya, melainkan oleh penurutan yang sesama atas perintah-perintah. Tetapi kita tahu di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, akhirnya peperangan itu pun harus mereka lakukan, tetapi itu juga harus tetap bergantung kepada Tuhan. Seharusnya mereka tidak perlu hanya diam saja, tetapi Tuhan telah melakukan opsi terbaik kedua di pelajaran hari Kamis. Dan Tuhan tetap yang memegang supremasi. Kalau mereka tetap menurut juga dalam peperangan itu, maka kemenangan itu menjadi bagian dari apa? Dari mereka. Nah, kita telah sampai kepada bagian pertanyaan-pertanyaan di hari Jumat untuk kita diskusikan. Ada 3 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, ya, bagaimana latar belakang konflik kosmik membantu Anda untuk memahami Tuhan yang memerintahkan Israel untuk berperang? Bagaimana latar belakang konflik kosmik membantu Anda untuk memahami Tuhan yang memerintahkan Israel untuk berperang? Ya, latar belakangnya bagaimana kita memahami? Nah, ini saya ada buat di satu catatan, karena ada tabel, ya, atau ada chart. Ya, ini dia. Ya, bagaimana latar belakang konflik kosmik membantu Anda untuk lebih memahami Tuhan yang memerintahkan Israel untuk berperang? Yang pertama, ya, Tuhan adalah sebagai hakim, ya. Konflik kosmik menegaskan bahwa Allah adalah pahlawan perang, ya. Tetapi perannya sebagai pejuang utamanya adalah sebagai hakim yang adil. Perintahnya untuk berperang melawan bangsa yang kejahatannya telah mencapai puncaknya, seperti orang Kanaan, ya, lihat kejadian 15:16, adalah tindakan untuk membersihkan bumi dari pusat-pusat pemberontakan. Jadi memahaminya adalah bahwa Tuhan sebagai hakim, ya, maka dia harus melakukan hal itu. Kemudian melindungi reputasi dan karakter Allah. Perang di Kanaan adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari konflik kosmik. Tujuannya bukan semata-mata untuk merebut tanah atau wilayah atau negara, ya, tetapi ini tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keadilan dan kekudusan. Keadilan dan kekudusan Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jika Allah membiarkan kejahatan Kanaan, ya, mereka melakukan praktik penyembahan yang tidak sesuai, ya, di tengah bangsa-bangsa, ya, jika Allah membiarkan kejahatan Kanaan berlanjut, dia akan gagal menjadi Bapa yang kudus, adil dan penuh belas kasihan atas alam semesta. Kemudian peperangan ideal, ketaatan dan penghakiman. Perintah berperang yang Allah berikan kepada Israel, terutama dalam kasus Yeriko, menekankan metode ilahi yang ajaib, seperti mengelilingi tembok dan trompet daripada kekuatan militer. Ini berfungsi sebagai cermin untuk mencerminkan konflik kosmik. Israel diminta untuk mempercayai strategi Allah sepenuhnya, bukan strategi mereka sendiri. Hal ini mengajarkan bahwa kemenangan rohani yang sejati datang dari ketaatan pada perintah ilahi yang secara efektif melumpuhkan kuasa musuh. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kita sudah jawab dan uraikan. Mari kita kemudian beralih ke pertanyaan yang kedua. Di kelas, diskusikanlah jawaban Anda atas pertanyaan hari Senin mengenai realitas pertentangan besar dan bagaimana hal itu terjadi di dunia sekitar kita. Apakah peran kita dalam pertentangan ini, dan bagaimana kita berusaha untuk memenuhinya. Ya, tadi sebenarnya sudah kita jawab, ya. Coba kita lihat uraian untuk pertanyaan kedua, ya. Sini, ya. Cara memenuhinya sebagai saksi atau pihak Allah, kita adalah saksi tentang kasih, keadilan, dan kuasa penyelamatan Allah. Peran ini dipenuhi dengan mengembangkan karakter Kristus, ya. Hidup dengan kasih, damai, kesabaran, dan kebaikan yang secara langsung menunjukkan keindahan karakter Allah sebagai lawan dari keegoisan iblis. Ini bersaksi menyampaikan Injil tentang kemenangan Kristus di kayu salib, ya, sebagai saksi, ya, pihak Allah.
Kemudian sebagai prajurit peperangan rohani, kita terlibat dalam perjuangan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Peran ini dipenuhi dengan doa yang tekun, melawan kuasa gelap dan hambatan rohani seperti Daniel 10. Kemudian memakai perlengkapan senjata Allah, mengandalkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Efesus 6 ayat 14 dan sampai 17. Kemudian sebagai pengikut yaitu ketaatan dan penurutan. Kita diminta untuk menyerahkan kehendak bebas kita kepada kehendak Allah. Peran ini dipenuhi dengan satu, menanggapi godaan, memilih untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa, menolak tawaran setan untuk independensi dan kesombongan, kemudian ketaatan seksama seperti Israel. Idealnya harus menuruti perintah Allah untuk memasuki Kanaan. Tanpa mengangkat senjata, kita harus menunjukkan penurutan yang seksama, ya. Ellen G. White dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, tadi ada juga kutipannya. Ini pertanyaan yang kedua sudah kita jawab. Kemudian, ya, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip berdiam diri dan menantikan Tuhan berperang bagi kita dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana kita dapat menerapkan kita diam aja, biarkan Tuhan yang berperang untuk kita dan kita akan menang dalam kehidupan rohani kita? Baik, ini pertanyaan yang nomor 3 ya. Oke, kita coba jawab nomor 3. Prinsip berdiam diri ya. Pertama, diam saja menyerahkan kekhawatiran. Ini berarti menghentikan upaya panik untuk menyelesaikan masalah rohani atau hidup dengan kekuatan kita sendiri. Dalam menghadapi kecemasan, rasa bersalah atau ketakutan, kita tidak berperang dengan kekhawatiran, persungutan, tetapi menenangkan hati dan pikiran kita. Kemudian, berdiri teguh mempertahankan posisi iman, ini berarti memegang teguh janji-janji Allah dan kebenaran firman-Nya tanpa goyah. Kita berdiri di atas dasar iman yang kokoh bahwa Kristus telah menang di kayu salib. Wahyu 12:10, kita tidak mundur ke Mesir, kebiasaan lama, atau menyerah pada keputusasaan. Ini berarti yang menantikan Tuhan berperang mengizinkan intervensi ilahi. Ini berarti mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan perjuangan yang tak dapat kita menangkan sendiri. Misalnya mengalahkan kecanduan atau sifat buruk yang mengakar dalam kontroversi besar. Kemenangan atas dosa bukan hasil perjuangan kita, tetapi hasil dari karya Kristus melalui kita. Contoh penerapan ketika menghadapi godaan yang kuat berdiam diri berarti tidak berdebat dengan godaan tersebut atau mencoba mengatasinya dengan tekad manusiawi. Sebaliknya itu berarti segera berdoa, mengakui kelemahan diri, dan menantikan Kristus untuk memberikan kemenangan dan kekuatan untuk melarikan diri. Kemenangan adalah campur tangan Allah, bukan usaha heroik kita. Ya, ini dia. Kemudian tadi ternyata ada pertanyaan yang keempat ya. Saya tadi tidak lihat, saya belum bahas. Seringkali dalam diskusi dan perselisihan yang terjadi di gereja, kita ingin melihat siapa yang berada di pihak kita. Bagaimanakah seharusnya kita mengubah sikap kita berdasarkan Yosua 5:13-15? Baik, kita uraikan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melangkah pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri." Dan Yosua berbuat demikian. Ya. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan dari ayat ini ya. Tadi kita sudah sempat singgung di bagian awal. Yang pertama adalah harusnya kita bukan bertanya apakah, ya ini kan Yosua nanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ya, kita kalau ada dalam diskusi sering ya, kalau kita nggak di pihak kita, dia menyampaikan pendapat, kita anggap itu sebagai lawan. Ya, tapi tadi di pelajaran sebelumnya yang pertanyaan utama yang harus kita lakukan, yang kita tanyakan harusnya adalah di pihak mana kita ketika kita menyampaikan pendapat atau berargumen. Ya, apakah kita menyampaikan pendapat atau diskusi, kita ini adalah untuk menunjukkan kepintaran kita, kemampuan kita, ya, apakah itu motif diri atau pribadi kita, ya. Pertanyaan utamanya adalah di pihak mana kita sesungguhnya berdiri di dalam melakukan diskusi atau pertanyaan atau pembahasan, ya. Itu tadi yang satu poin. Kemudian yang poin yang kedua, setiap pemimpin, ya, terutama di dalam diskusi Alkitab, ya, kita tahu bahwa Alkitab adalah tanah yang kudus. Ya, firman Tuhan itu kan kudus. Artinya ketika kita belajar atau menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan atau berdiskusi, itu di satu sisi adalah tadi selain pemimpin itu adalah pelayanan itu adalah kudus, ya, tetapi firman Tuhan itu juga adalah kudus. Ketika kita menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, berdiskusi, apa motif kita? Karena motif kita nggak boleh tidak kudus ya, karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat kudus. Jadi hati-hati dengan apa? Tujuan kita, motif kita, ya, jangan hanya untuk apa? Menunjukkan kemampuan kita sebagai seseorang yang bisa mengerti firman. Yang Tuhan mau adalah bukan hanya mengerti firman, tetapi sanggup untuk melakukan menjadi terang yang sesungguhnya bagi Tuhan. Ini adalah pertanyaan terakhir ya. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita ya. Puji Tuhan.
Ya, kita telah menyelesaikan pembahasan pelajaran ini semuanya, dan seperti yang saudara saksikan, judulnya adalah konflik di balik semua konflik. Sebagai panggilan, apapun pertentangan, masalah yang saudara hadapi di dalam hidup saudara dan saya, pada saat ini kita diberikan pencerahan dan pengetahuan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, bahwa sebenarnya sama seperti gambar yang saudara lihat di layar yang saya ambil sebagai tema dari judul pelajaran Alkitab kita pada saat ini, konflik di balik semua konflik, bahwa sesungguhnya hanya ada dua pihak di dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita berdiri di pihak Tuhan, atau apakah kita berdiri di pihak iblis, yang adalah ego, egois, kepentingan diri, meninggikan diri, tapi bukan meninggikan Tuhan. Panggilannya adalah bahwa konflik-konflik ini kita pasti menghadapi banyak konflik dalam kehidupan kita. Baik itu di kantor, di pekerjaan, di gereja, di pelayanan, di dalam keluarga sekalipun, saudara-saudara. Bahkan yang paling susah adalah konflik di dalam keluarga sendiri, di dalam gereja sendiri, ya. Dan ini kadang menguras energi dan tenaga, dan kita bisa stres untuk mengatasi atau memenangkan konflik. Pada saat ini kita dipanggil, sekalipun itu di dalam keluarga kita, berarti ada dua sisi, dan panggilannya pastikan kita berdiri di dalam konflik ini. Konflik di balik semua konflik, berdiri di bawah di sisi Yesus Kristus, yaitu kebenaran kepada firman Tuhan, kepada ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ya, sekalipun itu membutuhkan kesabaran dan mungkin membutuhkan sampai-sampai kita mengalami apa? Penghinaan, kemarahan, ejekan, kedengkian, bahkan karakter kita dibunuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Tadi apa caranya? Ada tadi di bagian-bagian banyak pertanyaan. Saudara tetap sabar, biarkan Tuhan yang mengambilkan jalan keluar bagi kita, bagi saudara dan saya. Jangan mengambil tindakan sendiri, tunggu waktu Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Biarlah pelajaran ini memberikan kita kemenangan dan introspeksi bahwa kita ternyata memang dikaruniai kemampuan untuk menderita bagi Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah memimpin pelajaran Alkitab triwulan yang keempat tahun 2025, minggu yang keempat dengan judul konflik di balik semua konflik. Dan kami dibawa kepada pengertian dan pemahaman bahwa hanya ada dua sisi mengkerucut konflik ini. Apakah kami berdiri di pihak Tuhan, tetap percaya kepada pemeliharaan dan pimpinannya, atau kami bersungut-sungut sehingga kami kehilangan berkat dan mengambil langkah sendiri, sehingga kami memposisikan diri kami di pihak setan, di pihak Lucifer, di pihak Ejah. Bantu kami Tuhan, ketika Engkau memberikan kebebasan memilih bagi kami disanggupkan dengan firman Tuhan untuk memilih pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang dan berkat, dan kami boleh bersaksi bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami semua di dunia. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pemirsa yang telah membagikan, mensubscribe, melike video ini, dan memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel ini. Dan mereka juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.